Halo murid-murid semuanya, pada pelajaran PKN hari ini kita akan membahas materi mengenai Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau kita sama-sama menyebutkan sila-sila dari Pancasila. Ada yang lupa? Ada? Miss harap tidak ada yang lupa isi dari Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara kita, negara Indonesia. Oke, sekarang bersama-sama dengan Miss kita sebutkan sila-sila Pancasila. Kita mulai ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Ada yang lupa? Tidak ada ya. Miss harap semua masih hafal sila-sila dari Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Perlu murid-murid ketahui bahwa lahirnya Pancasila merupakan judul dari pidato yang disampaikan oleh Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, di balik pidato tersebut terdapat sejarah lahirnya Pancasila yang sangat panjang. Oleh karena itu, murid-murid perlu mendalami mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Oke, simak penjelasan dari guru-guru berikut mengenai sejarah lahirnya Pancasila ya. Kalian simak baik-baik. Hai anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Miss Via. Nah, pada sesi kali ini, Miss Via akan menjelaskan asal-usul lahirnya Pancasila di negara Indonesia kita ini. Oke, tidak mulu-mulu, kita langsung ke pokok pembahasan. Lahirnya Pancasila. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia itu benar-benar dibuktikan dengan satu pembuktian, yaitu apa? Negara Jepang bukan membiarkannya, tapi membentuk suatu organisasi yang dinamakan dengan Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dinamakan dengan BPUPKI. Nah, dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini dikenal dengan nama Dokuritsu Junri Kosakai. BPUPKI ini sendiri diketuai oleh dua orang, oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso. Tugas BPUPKI ini adalah melakukan penyelidikan usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka. Nah anak-anak, pada saat itu BPUPKI ini melakukan atau mengadakan 2 kali sidang resmi. Sidang resmi pertama diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 anak-anak. Nah pada saat itu, pada sidang pertama itu bertujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan rumusan dasar negara Indonesia. Nah, pada sidang pertama inilah disepakatilah bahwasannya bentuk negara Indonesia itu adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Oke, jadi pada saat merumuskan dasar-dasar negara ini tentunya dong perlu banyak-banyak ide ya kan? Banyak-banyak ide. Mereka ini mendengarkan beberapa pidato-pidato dari beberapa tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Profesor Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Namun, dari 3 orang yang mengemukakan pendapat mereka tentang rumusan dasar negara, akhirnya yang diterima usulannya itu adalah usulan dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila. Adapun isinya itu seperti 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan pri-kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial.
dan terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Nah anak-anak, pada saat itu ada sebuah hal ya di mana BPUPKI ini mengalami masa reses. Masa reses itu apa, Miss? Masa reses itu artinya periode jeda atau istirahat. Jadi BPUPKI ini beristirahat atau masa resesnya itu selama 1 bulan lebih. Nah, namun sebelum masa reses tersebut dimulai, BPUPKI ini sebenarnya sudah membentuk sebuah kelompok kecil yang baru. Kelompok kecil itu dinamakan Panitia 9. Miss, Panitia 9 itu tugasnya apa sih, Miss? Nah, tugas dari Panitia 9 ini adalah mengolah usul-usul atau konsep dari para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Anak-anak, kalian tahu nggak Panitia 9 itu siapa saja sih anggotanya? Mau tahu? Mau tahu nggak? Atau mau tahu banget? Nah, Miss langsung kasih tahu saja ya. Panitia 9 ini ada 9 orang. Namanya udah 9 ya, pasti ada 9 orang. Oke? Nomor 1. Oh, nggak pakai nomor. 1. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno di sini menjabat sebagai ketua panitia. 2. Dr. Randus Muhammad Hatta. Di sini Dr. Randus Muhammad Hatta ini menjabat sebagai wakil ketua. Lalu ada anggota-anggotanya di bawah. Yang ketiga itu ada Raden Ahmad Subarjo, dan yang keempat itu juga ada Mr. Profesor Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, ada juga Abdul Kahar Mujakir, ada juga Raden Abikusno Cokro Sujoso, ada juga Bapak Haji Agus Salim, ada juga yang terakhir Alexander Andres Maramis yang lebih terkenal dengan singkatan AA Maramis. Nah anak-anak, pada tanggal 22 Juni 1945, anggota BPUPKI ini ya mengadakan sidang tak resmi yang hanya dihadiri 38 anggota saja. Nah, pada sidang ini diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pada sidang ini juga membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, dari sidang itulah maka dicetuskanlah rumusan dasar negara Republik Indonesia. Artinya sudah menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak isi dari Piagam Jakarta ini apa? Mau tahu? Penasaran kan? Yuk, kita lihat satu persatu. Bunyi dari Piagam Jakarta, bunyi pertama ialah 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke. Nah, nomor 2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, akhirnya pada rancangan dasar negara tersebut akhirnya ingin dimantapkan atau dimatangkan ya dalam sidang BPUPKI yang kedua kali. Nah, sidang kedua BPUPKI yang kedua kali itu diadakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai tanggal 17 Juli 1945. Pada sidang pembahasan tersebut membahas rumusan dasar negara ya yang akan dipakai setelah Indonesia merdeka. Nah, pada saat itu anggota BPUPKI ini sudah dibubarkan. Akhirnya dibubarkan, lalu diganti dengan satu organisasi yang baru yang dinamakan dengan PPKI. Oke, PPKI ini kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang itu dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Lalu Miss, habis ini ceritanya selesai? Enggak dong, pasti ada lanjutannya. Karena masalah selalu datang. Nah, pada tahap ini masalahnya datang lagi. Apa itu? Terjadi sebuah perdebatan. Debat apa sih Miss? Iya, debat. Jadi begini anak-anak. Seperti yang tadi Miss katakan, di
Piagam Jakarta, sila pertamanya itu berbunyi apa? Ketuhanan dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itulah yang jadi perdebatan. Kenapa? Indonesia ini luas, nak. Jadi, di Indonesia wilayah bagian timur sana, rakyat-rakyatnya itu mengatakan tidak semua rakyat di Indonesia itu memeluk agama Islam. Jadi mereka mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata tersebut, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi karena dianggap kalimat tersebut tidak mewakili masyarakat Indonesia yang beragama selain agama Islam, akhirnya lah usulan tersebut disampaikan ke Bapak Muhammad Hatta. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini akhirnya mengusulkan usulan dari rakyat-rakyat ini, ya, dari rakyat wilayah timur ini. Kenapa? Karena Bapak Muhammad Hatta ini pun berpikir sebagai rasa kesatuan dan persatuan seharusnya memang kata tersebut dihilangkan. Akhirnya kata tersebut diganti lagi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sanalah pada sidang PPKI pertama Bapak Muhammad Hatta ini mengusulkan agarlah kalimat tersebut itu diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sidang pertama tersebut juga PPKI akhirnya mengesahkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan dengan Pancasila sehari setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itulah sedikit tentang cerita lahirnya Pancasila, anak-anak. Dan Miss berharap dari penjelasan ini kalian sudah bisa lebih mengerti dan sudah bisa lebih memahami betapa panjangnya perjuangan para pahlawan dulu untuk melahirkan sebuah rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila ini. Jadi, sebagai generasi muda tapi wajib untuk menghafal setiap isi-isi dari Pancasila. Masih ingat ya? Kalau nggak ingat, Miss akan ingatkan lagi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak sudah ingat ya? Jadi, nanti setelah kalian melihat video pembelajaran ini, jangan lupa untuk sering membaca-baca buku PKN kalian. Oke? Sekian dari penjelasan pada kesempatan kali ini. Miss berharap kalian bisa menyimak dengan sungguh-sungguh cerita dari lahirnya Pancasila ini. So, see you on the next video. Bye! Nah, murid-murid semuanya, itulah penjelasan mengenai sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Miss harap setelah kalian mendengar dan menyimak penjelasan mengenai lahirnya Pancasila, kalian dapat mengingatnya ya, dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai berjumpa di video pembelajaran PKN kelas 5 selanjutnya. See you!